Biaya operasi sesar berapa sih? Sejuta, 2 juta, 10 juta, 20 juta? Gratis dong. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Cukup punya BPJS. Pada kesempatan video hari ini saya ingin berbagi pengalaman. Kebetulan istri saya tahun lalu melahirkan dengan tindak operasi sesar. Itu sama sekali tidak berbayar kecuali yang tidak di backup oleh BPJS. Contohnya kemarin saya bayar 300.000, dananya itu ya, itu meliputi biaya kateter, terus yang kedua ada pendil. Pendil itu buat tempat hari-hari anak kita, terus yang ketiga itu ada pempes, terus apa lagi ya saya lupa deh. Itu intinya saya bayar 300.000 untuk perlengkapan operasi yang tidak di backup oleh BPJS. Syaratnya apa aja sih ketika kita datang ke rumah sakit? Kebetulan waktu itu karena kondisinya lagi pandemi, harus antigen dulu ya. Alhamdulillah istri saya setelah antigen hasilnya negatif, jadi langsung bisa masuk ke ruang persalinan. Waktu itu sempat nunggu lama dan ada saran dari dokter. Waktu itu ada dua pilihan sih. Yang pertama mau induksi, atau yang kedua operasi sesar. Jadi waktu itu sempat ada drama juga kan, orang tua saya dan istri. Kalau orang tua saya sih kemarin pengennya normal gitu kan ya, normal, karena orang tua berpikirnya biar cepat pulih kan. Infonya kalau lahiran normal itu lebih cepat pulih daripada orang yang melahirkan dengan cara sesar. Cuma saya kembalikan lagi ke istri juga tanya ke saya kan. Saya balikin lagi aja ke istri yang dia yang ngerasain gitu kan. Nanti suatu saat ada apa ya, itu pilihan kamu gitu kan. Dan akhirnya diputusin sama istri itu untuk operasi sesar. Kenapa dia pilih operasi sesar? Karena berpikirnya kalau tindak apa tadi ya, lupa saya namanya, apa ya, yang dipaksa buat keluar anaknya pakai apa? Induksi. Oh ya, induksi. Induksi itu sakit, jadi kalau emang tetap nggak keluar ujung-ujungnya juga operasi sesar. Jadi istri saya nggak mau ambil resiko itu, jadi langsung operasi sesar gitu kan. Nggak mau dua kali sakit. Takutnya udah melakukan tindak induksi terus gagal, ya akhirnya ujung-ujungnya ya operasi sesar juga. Kemarin sih kita rutin kontrol di dokter, jadi tiap bulan itu kita kontrol ya. Ya karena kita anak pertama, maksud saya ini anak pertama saya dan istri, jadi ada rasa rasa kekhawatiran ya, jadi pengennya tiap bulan itu dikontrol aja. Alhamdulillah juga ada rezekinya. Jadi tempat saya kontrol dan istri itu ya alhamdulillah lengkap, ada USG 3D maupun 4D, sama setiap setiap setelah kontrol itu dikasih vitamin. Biaya yang dikeluarkan ya menurut saya sih lumayan ya, kisaran 500 sampai sampai 700.000 lah. Jadi tiap bulan itu berbeda-beda, karena tiap bulan itu vitamin juga berbeda-beda kan. Jadi anak kita itu tiap bulan ada perkembangannya, jadi perlakuannya masing-masing. Cuma nanti makin tua kandungannya makin sedikit kok. Cuma
kontrolnya harus lebih sering. Jadi untuk usia mendekati 9 bulan itu harus 2 kali, sebulan 2 kali kontrol, karena kita nggak tahu kan lahiran itu bisa maju ataupun mundur. Jadi tolong pastikan kontrol di dokter yang sama. Jadi kalau udah sama nanti tahu kan ada masalah apa, terus kita juga ada kedekatan sama dokter. Kebetulan waktu itu sih kita ditawarin ya mau lahiran di rumah sakit atau di vaskes pertama. Ya saya langsung bilang aja ke dokternya, seneng banget kan waktu ditawarin begitu ya, kita langsung pilih ke rumah sakit dong, karena kita berpikirnya di rumah sakit itu pasti fasilitasnya lebih lebih lengkap. Terus yang kedua yang perlu dipersiapkan itu tadi harus ada surat rekomendasi dari dokter. Jadi juga cuma omongan, harus ada surat resmi dari dokter untuk kita bawa ke rumah sakit. Terus yang ketiga dipersiapkan fotokopi KK, fotokopi KTP suami dan istri, terus fotokopi BPJS lah yang paling paling utama itu. Terus yang ke selanjutnya buku nikah ya, fotokopi. Dan saya sarankan juga untuk dokumen asli itu semuanya dibawa. Terus untuk yang fotokopi itu jadi lebihin aja lah, kita nggak tahu, kadang kita nyiapin 5 dibutuhnya 10 biar nggak bolak-balik aja. Saya rasa sih cukup. Jadi tolong diperhatikan baik-baik apa aja yang mesti dibawa waktu mau istri mau melahirkan.